Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang Activity, yaitu sebagai dasar untuk menjadi Android developer. Sebelumnya, kenalan dulu ya. Ini namaku Kurnia Dermawan, aku sebagai mahasiswa Teknik Informatika di Udinus Semarang. Terus ini bidang minatku yaitu di Android sama Computer Vision di Python. Teman-teman bisa cek videoku yang di channelku itu, barangkali ada yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian teman-teman bisa ikuti Instagram kita bersama Telegramku di @gunadermawan. Ya, siapa tahu mau follow gitu kan. Kemudian ini overview materi kita hari ini, yaitu ada teori activity, yaitu kayak definisinya, terus teori hidup dan lain sebagainya. Kemudian ada implementasi teori activity yang akan kita lakukan di Android Studio. Berikutnya ini ada apa itu activity, kalau teman-teman tahu ya. Kalau teman-teman tahu itu, ini sebagai komponen penting dari Android yang fungsinya ya untuk menampilin kayak list, terus gambar, tulisan, dan lain sebagainya ke interface pengguna atau ke layar dari handphone teman-teman semua. Jadi ini merupakan dasar yang harus dipelajari banget oleh yang mau jadi Android developer sebagai ya acuan untuk membuat aplikasi yang nyaman untuk dilihat oleh pengguna. Berikutnya ada door activity. Pertama itu dari atas ini, dari onCreate. onCreate itu berarti aplikasi pertama kali dibuka oleh teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman klik activity, maka dia akan memanggil metode onCreate. Berikutnya ada onStart, bawahnya ini. Kalau onStart itu activity udah mulai tampil nih di layar HP teman-teman. Terus kalau di onResume, activity udah aktif dan siap untuk menerima inputan dari teman-teman semua atau dari pengguna. Kalau di on pause, ini on pause itu terjadi ketika teman-teman menutup aplikasinya sehingga activity itu tidak bisa menerima inputan dari teman-teman semua itu. Kemudian kalau on stop, mana ini on stop ini, aplikasi udah nggak terlihat di layar, itu biasanya kayak teman-teman pindah halaman atau pindah ke activity yang lain, maka activity yang tadi itu masuk ke method onStop atau onStopped. Nah, kalau onDestroy itu activity udah benar-benar dihancurin sama sistem Android, tapi ada beberapa kondisi yang dimana activity nggak langsung dihancurin begitu aja, tapi dia akan merestart kembali ke sini apabila user menekan home ini kan kembali ke layar beranda kan, tapi kalau teman-teman kembali lagi ke aplikasi itu tanpa menutupnya ya, dia akan kembali ke method onStart dan akan memulainya dari awal lagi. Itu gambaran simple dari door activity. Nah, kalau onSave instance itu apa bang? Kalau ini itu activity, ini itu metode untuk menyimpan data dari inputan teman-teman secara singkat, tapi nggak besar banget sih. Ini biasanya dalam bentuk string atau integer. Jadi kalau teman-teman misal pindah halaman itu, ini nggak hilang, di save di onSave instance state ini. Juga kalau teman-teman berpindah orientasi layar, maka dia akan memanggil metode ini supaya data teman-teman itu nggak hilang gitu. Kalau teman-teman tahu kan, di Android kalau kita putar layar atau berpindah orientasi itu biasanya kalau nggak manggil onSave instance state ini, maka dia akan menghapus data yang ada di dalam activity-nya. Ya sebagai kurang tahu sih. Ya itu gambaran singkat aja sih. Berikutnya ini studi kasusnya, ini teksnya kelebihan. Jadi ini kita akan bikin aplikasi simpel kayak gini doang. Fungsinya untuk nampilin menghitung angka. Misal dihitung, klik akan keluar hasil di sini. Dan ketika kita ubah orientasinya, gimana caranya biar aplikasi kita itu nggak menghapus data yang udah tersimpan di sini. Nah, tadi kita akan menggunakan yang namanya metode onSave instance state itu. Ini aku udah nyiapin contohnya. Misalnya kayak gini. Ini contoh aplikasinya. Misalnya aku masukin 12, terus
bawahnya 9, terus ini 0, hasilnya 0 lah, jangan 0 bang. Misal 5 aja gitu. Dia akan menghasilkan output 540. Salahnya di mana bang? Nggak ada yang salah sih hasilnya, cuman kalau kayak gini kita rubah orientasinya, maka dia akan menghilang. Hasilnya terhapus oleh perubahan orientasi dari device-nya. Saya kok balik yang ini. Nah, oke. Kita harus ngeklik lagi dan harus ngeklik lagi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan kita akan nambahin sebuah permintaan biar user itu harus mengisi kolomnya. Kalau kita klik ini, dia akan on stop karena kita nggak ngasih kondisi ke inputannya. Oke, itu gambaran singkat aja. Kita langsung buka untuk berpindah ke Android Studio, teman-teman. Teman-teman saya akan buka Android Studio-nya. Di sini aku buka yang ini, terus buka new project, mana ini, terus empty activity aja. Di sini misalnya vol balok begini aja. Terus ini pakai Kotlin, teman-teman silakan pakai Java juga nggak apa-apa, cuman di sini aku pakai Kotlin. Terus API-nya API 23 Android Marshmallow. Kita klik finish di sini. Kita minus dulu. Oke, udah selesai. Kita bentar nunggu Gradle-nya. Gradle-nya selesai dulu. Di sini masih konfigurasi. Biasalah ya, kalau di Android itu memang lamanya itu di Gradle biasanya. Kalau nggak lama ya error. Dibeli memang. Ya, pertama kita desain layoutnya dulu. Sebentar, di sini ada yang perlu dirubah. Pertama, tipe layoutnya ini dirubah ke linear layout. Linear layout. Terus di sini dikasih padding biar nggak kemepetan 16 dp. Bawahnya kasih orientasi vertikal. Kayak gini udah. Sini kita hapus text view-nya, terus kita bikin lagi text view sendiri. Ini wrap content aja, bukan match parent, wrap content aja. Ini wrap content. Kasih id apa nggak usah, karena nggak memakai inputan. Terus isi teksnya, misal panjang seperti itu. Kita tutup dulu. Terus bawahnya kita bikin edit text, width-nya match parent wrap content. Oke, sip. Kita kasih id di sini karena dia akan menerima inputan dari logiknya. ID-nya edt length gitu, misal kayak gitu. Kemudian bawahnya input type-nya desimal, nomor desimal. Terus Android length-nya Android length 1. Oke, tutup kayak gini. Kita kopas aja biar cepat. Ctrl C, terus ini di Ctrl C aja. Pindah bawahnya 1, 2, 3, sip. Ini edt apa ini? Berarti width ya. width, terus panjang lebar tinggi berarti height kayak gini. Terakhir kita kasih button, bukan terakhir sih, ada lagi sih button match parent wrap content aja. Kita kasih ID di sini. ID-nya misal btn calculate kayak gitu. Kenapa ini? btn calculate seperti itu. Kemudian bawahnya ada tulisan teks hitung, tutup. Terakhir di bawah kita bikin text view lagi untuk menampilkan hasilnya.
Sini match parent wrap content, kita kasih ID di sini, jangan lupa. TV text view result. Bawahnya gravity kita bikin ke center biar ke tengah semua. Kemudian teksnya misal dikasih hasil kayak gitu. Kemudian text size-nya 24 SP, dan terakhir textile kita kasih bold, textile bold. Sip, tutup dulu. Coba ada error nggak ada, coba kita running dulu hasilnya kayak gimana. Oh teman-teman yang error kayak gini, coba nih, Android Gradle plugin requires Java 11 to run. Jadi ini membutuhkan Java 11 untuk jalan. Kalau teman-teman errornya kayak gini, jadi tinggal ke file, terus ke settings, terus ke build and execution, ke build tools, dan ke Gradle kita ubah ke versi 11. Sip, kita oke. Coba kita running lagi. Harusnya udah bener sih. Coba ditunggu sebentar. Gradle lagi running. Habis ini kita langsung menuju ke logic dari aplikasi kita untuk ya melakukan inputan ya, biar nggak aneh. Ini kebiasaan lama banget kalau Gradle. Teman-teman kalau pakai itu Android Studio disarankan menggunakan itu ya, koneksi internet, biar kalau ada update Gradle itu lebih lancar gitu. Kalau aku ini lagi nggak pakai soalnya lagi mati wifi-nya. Udah jalan kayak gini hasilnya nanti kurang lebih. Ya nggak bisa dihitung ya, soalnya masih tampilan doang. Oke, kita langsung menuju ke main activity Kotlin. Di sini kita bikin, di sini private, bikin itu dulu. Let integer, bikin variable dulu. Add width itu adalah sebuah edit text. Itu private let integer for add apa ini, width height kayak gitu. Ini sebuah edit text, ini di Ctrl D aja, save kayak gini biar cepet. Add length kayak gini, bawahnya Ctrl D, ini sih Ctrl D. Sini btn ya, btn calculate, terus terakhir Ctrl D lagi, TV result buat nampilin hasilnya seperti itu. Terus di sini kita inisialisasi variabel apa nih, add width dulu aja sama dengan find view by id r.id, id-nya kecil, terus add width, Ctrl D, kita rubah di sini add length, terus ini add height, ini sudah kita rubah di sini add length, terus di sini add height. Kayak gitu udah selesai. Belum dong, bawahnya belum. Dan kalau kalian lihat sama dengan find view by id r.id btn calculate, bawahnya TV result sama dengan find view by id r.id titik TV result. Terakhir ini tulis lagi btn calculate titik set on click listener, tuliskan this. Oh ya, di sini tambahin teman-teman. Ini karena kita pakai listener, kita tuliskan di sini view titik on click. Kok nggak ada? Control enter import sip on click. Nggak ada ya. View titik
on click listener, nanti dia akan bikin method baru di sini, implements member. Kita klik OK. Nah, dia akan bikin method baru seperti itu. Terus kita isi metodenya. Gini isinya, if v tanda tanya titik id apakah sama dengan r titik btn, namanya apa sih, btn calculate ya, titik id titik btn calculate. Terus ini begitu kita bikin variabel val input length gitu sama dengan edd length titik text to string, salah, gini harusnya text, harus kayak gini, to string, terus kita trim, sip, Ctrl D, 2 length, terus ini input width width, ini edd width, terus bawahnya input apa ini, height ya, height kayak gini, terus ini edd height seperti itu. Kemudian apalagi nih, udah sih sebenarnya. Kita langsung di sini val volume sama dengan input length to double dikalikan dengan input width to double juga, terus kita kalikan lagi input height to double juga, kayak gitu. Kemudian TV result sama dengan titik text dulu sama dengan volume titik to string. Oh, ada yang salah ini, kenapa? Bentar teman-teman, ini kenapa error ya? Coba ulang lagi, sama dengan volume to string kan? Kenapa dia nggak mau? Bentar. TV result titik text. Ini kok nggak mau, kenapa dia? Bentar, coba. To string udah, volume TV result. Coba di sini lihat dulu errornya. Editable. Type mismatch, record editable. Coba di sini TV result itu. Oh, sorry teman-teman, di sini ada yang salah nih. Ini btn calculate itu berarti btn ini ya. Ini button. Sorry, aku kopas tadi sih ya. Ini sebuah text view. Nah, oke, nggak error deh. Sorry, lupa aku. Coba kita running lagi. Hasilnya gimana? Apakah ada error juga? Sip, udah muncul. Kita hitung coba 12 dikali 5. Bawahnya dikali 5 dikali 0. Jangan 0 bang, hasilnya 0. Kali 5 aja, hasilnya adalah 300. Bener ya? Cuman kalau gini, kita kosongkan salah satu, terus kita klik hitung, dia akan stop karena kita belum mengasih kondisi gimana kalau kosong. Itu kita kasih kondisi dulu. Di sini biar kalau kosong nggak force close. Ginilah, simpel aja. Kita tulis di sini. Bentar, isinya apa ini ya? Kok aku lupa ya?
Oh sorry, bukan di sini isinya. Di sini bukan di sini bang, salah bang. Kita di sini ternyata. Nah, semua di sini ya isinya. Gini lah, di sini aja. Isinya itu bikin for is empty field sama dengan kita isikan nilai boolean false. Di sini dikasih kondisi if input length itu kosong atau is empty, maka dikasih pesan error is empty field sama dengan true. Bawahnya add apa ini length ya, add length titik error sama dengan kolom ini harus diisi gitu misalnya. Kita ngasih else if di sini kayak gitu, terus diisikan input tadi udah length udah ting input di sini lah, udah ngarang aja lah. Sini terus is empty maka is empty field sama dengan true. Add oke, di sini error sama dengan isi pesan errornya kolom ini harus diisi gitu misalnya. Terus di sini lagi else if input with titik is empty, kalau kosong maka is empty fieldnya berubah menjadi true, dan add dari with-nya titik error, manggil pesan error, terus kita isi pesan errornya kolom ini harus diisi seperti itu. Terakhir ini kalau benar semua atau else, maka dia akan menghitung dengan semestinya. Kita pindahin di sini kayak gitu. Sip. Sebagai kita running lagi teman-teman, kita running lagi dan hasilnya stopped belum. Coba kita klik hitung. Nah dia akan ngisi kolomnya harus diisi bang. Oke, kita isi 12. Terus bawahnya kok enggak ya, misal ini 4, misal ini 5, dia akan keluar hasilnya gitu teman. Oh sorry, ini masih panjang-panjang ya. Waduh, kita ubah dulu panjang, lebar, sama tinggi seperti itu. Kemudian coba tadi kita lihat lagi ya, ini udah benar teman-teman, kosong nggak mau kan. Cuman kalau kita ubah orientasi layarnya, kita rubah kayak gini miring, dia akan hilang. Kenapa? Karena kita nggak menyimpannya di method onSave instance state tadi yang udah dijelasin di presentasi keren tadi loh. Begitu kita amankan data kita. Caranya di sini kita membuat sebuah komponen objek. Sini kita bikin komponen objek, terus private const vol state result. Gitu, isikan dengan state result kayak gini. Kemudian setelah btn ini, setelah method onCreate, kita bikin di dalam method onCreate di bawah sini aja lah ya, if saved instance state tidak sama dengan 0, maka
result, kita bikin variable result sama dengan saved instance state titik get string ini dari state result. Bawahnya kita isi TV result titik text sama dengan result. Jadi hasilnya akan disimpan di variable result yang ini akan diamankan dan akan dipindahkan ke TV result untuk ditampilkan hasilnya. Kemudian setelah sebelumnya ini function on click, kita bikin baru di sini override fun kayak gitu, on save instance state dia akan bikin Superman terus kita bikin out state titik put string put string state result TV result titik text to string. Oke, sip kayak gini. Coba kita running lagi. Harusnya hasilnya nggak hilang kalau kita rubah orientasi layarnya kayak tadi. Coba kita rubah. Bentar, belum. Udah bang, langsung bang. Misalnya kita isi 5 lagi. Terus ini 5. Ini 5-nya kebanyakan. Satu aja lah 5-nya. Udah benar. Coba kita ubah orientasi layarnya. Hasilnya tetap hilang. Bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Apa yang salah ini? Ini teman-teman, ini kita hapus, ini kita ngabur ini soalnya. Ini kita hapus, ya gitu. Terus ini kita hapus juga. Oke, kita running lagi. Ada error nggak? Oke, udah selesai. Coba kita buka. Abangnya nipu. Isi 5, terus 5, kita hitung. Benar, kita ubah orientasi layarnya dan hasilnya tetap ada. Sorry tadi aku lupa ngapus itu. Oke teman-teman, itu materi kita kali ini. Jadi kita telah berhasil membuat sebuah activity sederhana dan menerapkannya di aplikasi Android. Ini simple sih, cuman sangat-sangat krusial kalau kita bikin kan. Kalau hilang gitu agak repot juga kan. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap semangat ngoding, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.